Selamat berjumpa kembali para pemirsa dan juga para jemaat dari Galilea yang kami kasih. Pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang the role of mother figures, yaitu peran dari sosok ibu. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari Tuhan Yesus, sebelum kami akan menyampaikan sabda firman-Mu, urapilah hamba-Mu, pakailah mulut dan lidah hamba-Mu untuk menyampaikan sabda firman-Mu ini. Tuhan urapi, Tuhan yang berkata-kata, apa yang mau menjadi kehendak-Mu, biarlah Tuhan yang akan alirkan, yaitu perkataan Tuhan melalui hamba-Mu. Kami siap menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, bukalah hati kami semua jemaat Galilea dan kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari saudara kita baca lebih dulu dari 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku, yaitu Rasul Paulus, teringat akan imanmu Timotius yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu, diri Timotius. Nah saudara, saya percaya yaitu di mana gereja yang kuat ya dan bertumbuh bersatu dalam iman, dan di mana para yaitu jemaat Tuhan juga bertumbuh dalam iman dan mempunyai iman yang kuat, bersatu, setia melayani Tuhan. Nah, di situ saudaraku, maka akan berkat Tuhan dicurahkan dengan luar biasa. Dan saya percaya bahwa jemaat akan menerima berkat yang berkelimpahan dari Tuhan, sehingga banyak sekali yaitu orang-orang yang berhasil baik dalam usaha, baik ya dalam pelayanan, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati. Dan kita tahu saudaraku, di balik kesuksesan, di balik daripada keberhasilan daripada seorang suami dan anak-anak, itu ada yaitu peran dari sosok ibu yang seperti pahlawan di balik layar, yaitu saudaraku seakan-akan ya tidak terlihat, tapi peran daripada sosok ibu itu sangat penting ya di dalam sebuah rumah tangga. Nah saudara, memang peran itu sangat penting sekali. Di dalam Amsal 31 ayat 10-30 dikatakan bahwa seorang istri yang cakap dan takut akan Tuhan, yang dimana malam hari pun pelitanya tetap menyala, dia rajin bekerja, mensupport suami dan anak-anak, maka saudaraku, yaitu dikatakan lebih berharga daripada permata, sehingga suaminya yang memuji dan anak-anak berkata bahagia. Saudara, peran daripada seorang sosok ibu sangat-sangat penting saudaraku. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, kita lihat dalam perjanjian lama, yaitu Ratu Isabel, saudaraku. Saudara pasti akan mengenal semuanya dengan Ratu Isabel, seorang ratu dari Sidon yang begitu jahat, saudaraku. Dia seorang penyembah berhala, di mana mempengaruhi yaitu suaminya Raja Ahab menjadi penyembah berhala, dan juga hidup tidak takut akan Tuhan sehingga menyakitkan hati Tuhan. Dan juga dampaknya di dalam masyarakat bangsa Israel. Saudaraku, Raja Ahab membawa bangsa Israel menyembah berhala, berdosa kepada Tuhan.
Nah, saudaraku, inilah peran daripada seorang istri. Ya, begitu penting sekali kita lihat juga di dalam mendidik anak. Kita lihat bagaimana yaitu Isabel ini, dia juga mempunyai peran yang penting. Anaknya perempuan Atalia menjadi istri daripada Raja Yoram. Raja Yoram menjadi juga sebagai seorang raja yang tidak takut akan Tuhan dan menyembah berhala. Dan juga saudaraku, kalau kita lihat bagaimana Atalia ini, didikan daripada Isabel ini, ya, dia juga mendidik anaknya Raja Asia untuk tidak takut akan Tuhan dan menyembah berhala. Dan kita lihat kemudian bagaimana Atalia ini perbuatannya sangat jahat. Hanya karena tahta dan kedudukan dia membunuh cucu dan anak-anaknya. Nah, saudaraku, kita lihat juga bagaimana seorang istri seperti Isabel yang memberikan nasihat kepada suaminya, saudaraku. Kita ingat yaitu kebun anggur daripada Nabot, di mana Ahab ini menginginkan, dan Ratu Isabel berkata, bukankah engkau penguasa di Israel, ya? Dan gampang dia melakukan rencana yang jahat, di mana dia merampas dan akhirnya membunuh Nabot. Inilah, saudaraku, seorang istri punya peran yang penting sekali. Kalau kita lihat kembali Ratu Asyuba, mungkin nama yang tidak begitu tenar, nama di dalam Alkitab yang jarang sekali terlihat, saudaraku. Tapi Ratu Asyuba ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu di dalam pemerintahan Raja Yosafat anaknya. Kita lihat juga suaminya Asa juga menjadi seorang raja yang takut akan Tuhan. Dan juga kita lihat peran daripada seorang ibu yang takut akan Tuhan, yang mendidik anaknya, ya, di dalam takut akan Tuhan. Raja Yosafat menjadi seorang raja yang benar-benar takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberkati Raja Yosafat menjadi raja yang kaya dan terhormat. Dan Tuhan mengokohkan tata kerajaan daripada Yosafat. Inilah peran daripada seorang ibu, sangat penting, saudaraku. Ya, saya ingin supaya gereja Galilea, di mana ibu-ibu ya punya peran yang penting di dalam rumah tangga, saudaraku, yaitu bisa mendidik anak-anaknya hidup takut akan Tuhan, dan juga memenangkan suami-suami untuk boleh bekerja buat Tuhan, melayani Tuhan. Saudaraku, sangat indah, sehingga Tuhan akan memberkati menjadi keluarga yang bahagia, di mana yaitu gereja terdiri dari jemaat ataupun keluarga-keluarga yang kuat dalam Tuhan, punya iman yang kuat, dan juga penuh kebahagiaan, maka juga akan menjadi gereja yang kuat, saudaraku. Nah, ini yang saya inginkan. Saat ini saya ingin berbicara kepada ibu-ibu, yaitu biarlah kita menjadi sosok ibu yang punya peran yang penting untuk membawa keluarga kita, suami, anak-anak, untuk hidup takut akan Tuhan dan melayani Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa, saudaraku, yaitu berhasil sebagai ibu, ya, yang punya peran yang penting untuk kita bisa mendidik anak-anak, ya, menjadi seorang hamba Tuhan, yaitu menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita akan melihat tadi di dalam 2 Timotius 1 ayat 5, yaitu
contoh daripada seorang nenek dan seorang ibu yang mendidik anaknya dan hidup takut akan Tuhan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 tadi kita baca, yaitu di mana nenek Lois dan ibu Eunike ini mendidik anaknya Timotius takut akan Tuhan dan juga mempunyai iman yang tulus ikhlas, saudaraku, ya, untuk diserahkan kepada Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan, yang ikut di dalam pelayanan daripada Rasul Paulus dengan setia penuh tanggung jawab dan jadi anak kesayangan daripada Rasul Paulus. Dia mempunyai juga reputasi seorang muda yang baik, nama yang baik. Nah, bagaimana saudara bisa mendidik dan berhasil seperti ini? Saya juga mengikuti saudaraku, yaitu seperti nenek Lois dan ibu Eunike ini. Saya setuju dengan pengajaran ini dan saya terapkan di dalam mendidik anak-anak saya. Saudaraku, bagaimana Timotius bisa mempunyai yaitu karakter Kristus, seorang yang punya dedikasi dan juga integritas yang tinggi untuk melayani Tuhan, yang setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, sehingga dia boleh menyerahkan dirinya untuk menjadi akhirnya martir, mati buat Tuhan. Luar biasa sekali saudaraku. Kita lihat bagaimana kita akan belajar yaitu dari nenek Lois dan ibu Eunike. Mungkin saat ini juga ada nenek, ya, ataupun juga ibu-ibu daripada Galilea. Mari kita belajar bagaimana berhasil mendidik Timotius ini. Yang pertama, kita lihat nenek Lois dan ibu Eunike ini mendidik Timotius, saudaraku, sedari kecil dengan dasar firman Tuhan yang kuat, sehingga berakar kuat dalam kehidupan Timotius. Kalau kita baca di dalam yaitu 2 Timotius 3 ayat 15, dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau Timotius sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sedari kecil saudaraku, ya, di mana Timotius sudah diberikan dasar firman Tuhan yang kuat oleh nenek dan ibunya. Luar biasa sekali saudara, ya, di mana benih firman itu ditanam dan kemudian disiram dengan kasih daripada nenek dan ibunya, dan juga dengan suntikan doa, iman, dan firman Tuhan yang tiap malam, saudara, yaitu diberikan kepada Timotius. Mungkin itu sebagai mesbah doa dalam tiap keluarga, tiap malam. Adakah itu juga ada di dalam kehidupan Anda, jemaat Galilea? Adakah mesbah doa tiap malam di dalam kehidupanmu, suami istri, terutama, dan anak-anak? Mari, ini adalah satu pelajaran yang luar biasa, saudaraku, di mana hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dan juga setia kepada Tuhan ditekankan, ya, oleh nenek Lois dan ibu Eunike. Dan kita ingat satu perintah Tuhan di dalam Ulangan 6 ayat 1-7. Dikatakan, inilah perintah daripada Tuhan, yaitu ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu
dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya, yaitu firman Tuhan itu berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Inilah perintah Tuhan untuk kita semua, untuk mendidik anak-anak kita, untuk hidup takut akan Tuhan dan berpegang pada perintahnya, firman Tuhan, saudaraku. Dan ini dilakukan oleh nenek Lois dan ibu Eunike yang diberikan mendidik Timotius sedari kecil firman Tuhan yang sebagai dasar hidup Timotius, sehingga dia boleh mempunyai iman yang kuat, ya saudaraku, dalam kehidupan Timotius. Timotius menjadi seorang yang mengasihi Tuhan dan dengan setia mengikut dan melayani Tuhan. Nah, yang kedua saudaraku, dikatakan nenek Lois dan ibu Eunike mewariskan warisan, yaitu warisan iman yang kuat dan tulus ikhlas sebagai warisan kekal, saudaraku. Ya, banyak sekali saudaraku, seringkali orang mewariskan harta, ya, kekayaan, kepandaian, pekerjaan. Tidak salah saudara, tapi jangan lupa, ya, warisan iman kita sebagai orang Kristen harus diwariskan. Tidak hanya kekayaan, saudara, karena kekayaan satu kali juga orang hidup hanya seperti mampir ngombe dan semuanya akan ditinggalkan. Sebab itu saudara, berikan kepada anakmu satu warisan kekal, yaitu warisan iman, supaya di mana ada gelombang badai, maka anakmu akan tetap kuat kalau mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan. Nah, saudara, nenek Lois dan ibu Eunike mewariskan warisan iman kepada Timotius, sehingga dia menjadi seorang hamba Tuhan yang kuat, tangguh, setia dalam melayani Tuhan, menghadapi segala tantangan. Saudaraku, yang ketiga dikatakan nenek Lois dan ibu Eunike memberikan teladan iman yang baik dan tulus ikhlas, yang terus saudaraku melekat di hati dan pikiran daripada Timotius. Saudaraku, ini adalah satu pelajaran yang paling berharga di dalam kehidupan daripada Timotius. Saudara, ya, teladan iman dari seorang nenek dan ibu yang selalu setia di dalam menghadapi tantangan, di dalam menghadapi tekanan, di dalam menghadapi hinaan, karena dia hidup yaitu di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, yang penyembah berhala. Padahal dia juga sudah percaya dia adalah hasil daripada buah sulung pengajaran daripada Rasul Paulus yang pertama di Listra. Dia begitu setia dengan iman yang tulus mengikut Tuhan. Dan inilah pelajaran yang paling penting, di mana proses kehidupan daripada nenek dan ibu Eunike ini benar-benar terekam di dalam, yaitu benak daripada Timotius ini. Bukan sekolah teologi yang hebat, yang tinggi,
tapi sekolah daripada proses kehidupan, yaitu daripada nenek dan ibunya, yang merupakan dua guru besar buat Timotius. Dia boleh melihat di tengah-tengah kesulitan bagaimana ibunya tetap berdoa, bagaimana ibunya tetap setia melayani Tuhan, bahkan tidak membalas tetapi dengan kasih. Saudaraku, disitulah semuanya terekam dan menjadi teladan buat Timotius yang masih muda. Sehingga teladan ini yang sangat berharga. Saudaraku, imannya boleh tumbuh. Memang saudaraku, iman itu ya didapat tidak bisa dengan instan. Tidak bisa seperti super mie instan. Tapi iman seringkali bertumbuh melalui proses kehidupan, di mana kita boleh melihat kenyataan, yaitu kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa melalui proses kehidupan. Saya pun juga pernah diproses, saudaraku, ketika yaitu anak saya masih kecil, yang pertama yaitu Steny. Saudaraku, itu masih kecil, saya masih menggendong anak saya, di mana suami saya kena kencing batu dan sudah akut, tidak bisa lagi berdiri, geledak masih di tempat tidur. Saudaraku, sudah di bawah. Waktu itu sudah tidak kuat. Lalu saya lari ke gereja, saudaraku. Saya mau mohon pertolongan. Bagaimana? Dan di situ Tuhan mengajar saya. Di gereja tidak ada orang sama sekali, semuanya pelayanan pergi. Dan disitulah saya diajar oleh Tuhan, yaitu saya harus belajar untuk punya iman. Di tengah-tengah kesulitan, suami saya sedang sakit. Saya tersungkur, saya nangis sama Tuhan. Dengan menggendong anak saya tersungkur, saudaraku. Saya jerit sama Tuhan. Tuhan, demonstrasikan kuasa-Mu. Karena saya hidup pada waktu itu masih ikut di tengah-tengah, yaitu keluarga suami saya, mertua saya yang belum kenal Tuhan. Saya ingin supaya mereka melihat tangan kuasa Tuhan. Dan disitulah benar saya merasakan, yaitu kasih kuasa Tuhan dinyatakan, saudaraku, di mana Tuhan itu luar biasa kuasanya terjadi. Saya boleh mengalami kuasa Tuhan. Suami saya boleh bangun batu, yaitu empedu itu, saudaraku, yaitu batunya boleh hancur dan dia bisa kencing. Setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata tidak ada, sudah hancur. Itulah tangan kuasa Tuhan. Saya tidak hanya mengalami itu, yaitu pada waktu saya kena penyakit kanker, saudara. Anak-anak saya juga mengerti. Dokter di Australia waktu itu, yaitu mengatakan bahwa Orla McNally, seorang yang terkenal, dia mengatakan bahwa saya terkena kanker kepada anak saya, Handoko. Lalu anak saya berkata kepada suami saya, "Pak, Mama kena kanker." Oh, mungkin waktu itu suami saya mendengar satu kabar yang mengejutkan. Dia sempat menangis, yaitu di gereja. Dan dia datang. Dan waktu itu, saudara, saya benar-benar menangis kepada Tuhan. Dan saya mengalami kuasa Tuhan. Bersama suami saya kita berdoa di satu gereja. Dan Tuhan menyatakan, yaitu tugas saya belum selesai. Saya pulih.
saudaraku, disembuhkan Tuhan. Saya boleh hidup sampai sekarang, di mana saya masih, tugas saya belum selesai untuk mengembalakan, yaitu jemaat Galilea. Tuhan beri saya hidup untuk melayani, hidup untuk Tuhan. Itulah satu teladan iman kepada anak-anak saya, saudaraku. Ya, saya tahu saya membekali anak-anak saya. Pada waktu anak-anak saya masih kecil-kecil, setiap pulang saya seperti guru yang selalu membuatkan soal-soal matematika dan yang lain. Tapi kalau malam saya juga seperti guru sekolah minggu yang memberikan dasar firman Tuhan kepada anak-anak. Nah, saudara, dan saya bersyukur kepada Tuhan karena ada 3 anak saya yang boleh menjadi seorang yang menjadi hamba Tuhan. Dan juga suami saya yang tidak pintar bicara. Saudara, kalau suruh doa saja hanya bisa haleluya amin. Dan itu pun menggoyangkan mimbar, di mana teh daripada pendeta mau jatuh. Saudara, saking dedeknya. Tapi kalau Tuhan mau pakai suami saya melalui doa dan air mata, saudaraku, seorang istri yang terus mendukung suami. Suami saya seorang yang baik, saudaraku. Hatinya baik. Dia dipakai oleh Tuhan dan bisa berkhotbah setiap minggu, memberikan yaitu khotbah dulu di Galilea. Oh, Tuhan pakai dengan luar biasa. Itu yang menjadi kerinduan saya sedari muda, untuk bisa berdua seiman sejalan melayani Tuhan. Nah, saudara, bagaimana ya kalau kita lihat Timotius dicetak oleh Ibu Lois dan Ibu Ionika, yaitu menjadi seorang hamba Tuhan yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Dengan dedikasi dan integritas yang tinggi, dia boleh melayani Tuhan, menyerahkan diri, dan akhirnya dia bisa setia sampai akhir hidupnya, menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Luar biasa sekali, saudaraku, ya, di mana nenek dan ibunya memberikan teladan iman. Tidak dengan kata-kata, mungkin Ionika tidak pintar berkhotbah, tapi teladan iman daripada seorang nenek dan ibu besar sekali perannya terhadap anak, yaitu Timotius, sehingga dia boleh menjadi seorang hamba Tuhan, yaitu yang besar. Timotius seorang hamba Tuhan yang terkenal, saudaraku, yang boleh menjadi teman sekerja daripada Rasul Paulus dan dipercaya, saudaraku, setiap ada problem persoalan, ya, baik di Korintus, baik di Filipi, baik di, ya, dipercaya di Efesus. Nah, saudara, bagaimana, apakah ibu-ibu juga sudah mencetak Timotius rohani di dalam keluarga Anda? Bagaimana? Sudahkah engkau memenangkan suamimu buat Tuhan? Sudahkah engkau juga memenangkan anak-anakmu buat Tuhan? Sudahkah engkau mencetak Timotius, yaitu yang boleh engkau persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan? Mungkin saudara berkata, bagaimana kalau anakku sudah rusak dengan pergaulan yang liar? Kita ingat dan belajar dari Ibu Monica, yaitu ibu daripada seorang bapak gereja yang besar, di mana tulisannya sampai sekarang ke generasi sekarang masih berlaku terus, saudaraku, dan dipakai, yaitu yang bernama Agustinus. Ya, Agustinus yang dulunya terkena pergaulan liar, saudaraku, belum terlambat
Ibu Monica tetap berdoa dengan air mata dan iman 17 tahun mendoakan anaknya dan akhirnya bertobat menjadi seorang bapak gereja yang besar yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Juga bagaimana kalau anakku ini bodoh, ya, kita mau belajar juga dari seorang ibu yang bernama Nancy, ibu daripada Thomas Alva Edison, di mana Thomas Alva Edison umur 7 tahun masuk di sekolah, 3 bulan dikeluarkan oleh gurunya. Gurunya merasa anak ini bodoh, kacau pikirannya, tidak bisa menerima pelajaran. Gurunya sudah, kalau orang bilang buat, ibunya disuruh mengambil untuk dibawa pulang, dikeluarkan dari sekolah. Bengong, tidak bisa mikir, ya saudara. Bagaimana kalau kita sebagai ibu Nancy pasti akan menangis. Anak 7 tahun 3 bulan masuk sekolah dikeluarkan, tidak mau terima. Bagaimana, ya? Tapi kita lihat tekad daripada seorang ibu yang mengasihi anaknya. Peran daripada seorang ibu begitu besar, saudaraku. Dia berkata, "Nak, engkau terlalu jenius sehingga sekolah tidak bisa ngajar engkau. Ibu harus mengajar engkau." Dia ajar anaknya di rumah, saudaraku. Dia berikan yaitu buku-buku sains, ensiklopedia dan yang lain. Dia didik anaknya dengan kata-kata iman, dengan kata-kata profetik, saudaraku, dengan tangisan dan air mata. Dia tetap doakan, dan dengan kegigihan seorang ibu yang punya tekad mendidik, dan akhirnya dia berkata, "Engkau bisa, engkau jenius, engkau pasti bisa jadi seorang yang jenius." Kata-kata itu terjadi. Di dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, "Lidah barang siapa mengemakkannya akan memakan buahnya." Iman, saudaraku, adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Dan benar, iman daripada Ibu Nancy menjadi kenyataan. Thomas Alva Edison, penemu daripada lampu pijar. Saudaraku, dunia dalam kegelapan diberikan terang. Nah, saudaraku, karena apa? Yaitu karena kata-kata profetik. Kata-kata yaitu yang memberikan semangat, support, dan juga tekad seorang ibu yang mengajar dengan iman dan doa dan air mata. Akhirnya Thomas Alva Edison yaitu bisa berhasil luar biasa, saudaraku, menemukan lampu pijar. Dan tidak hanya lampu pijar, ada 1093, yaitu, saudaraku, dia mendapatkan satu, yaitu penghargaan, dan juga yang lain seperti kamera film dan juga fonograf, alat untuk merekam dan mengembalikan suara. Nah, saudara, bagaimana juga kalau anak itu cacat mental atau cacat dalam pertumbuhan, kesehatannya terganggu? Bagaimana kita mau belajar dari seorang ibu yang bernama Celia, ibu daripada Lionel Messi, saudaraku, yaitu di mana ibu ini hanya sebagai seorang yang pekerjaannya bersih, ya, sebagai mungkin cleaning service atau ya dalam rumah tangga, hanya paruh waktu. Bayarannya tidak banyak, saudara, ya. Dan anaknya Lionel Messi ini
ia terkena penyakit yaitu growth hormone deficiency, yaitu bagaimana ada gangguan dalam pertumbuhan hormon sehingga anak ini tumbuhnya tidak bisa tinggi, saudaraku, ya. Dan bagaimana cita-cita daripada ibu ini dan anak ini untuk ingin menjadi juara bola dunia tidak mungkin, ya, karena tubuhnya pendek dan hanya 1,27 meter. Apakah bisa menjadi seorang juara dunia, pemain bola juara, menjadi bola juara dunia? Tidak mungkin, saudara. Di mana Ibu Celia ini bekerja mati-matian dan dia benar-benar mati-matian untuk membeli yaitu obat hormon buat anaknya yang mahal. Dan dia suntikkan tiap hari, saudaraku, kepada Lionel Messi ini. Setiap dia menyuntikkan, dia juga suntikkan kata-kata iman. Dia katakan, nak, harus tahan untuk satu visi yang besar. Engkau pasti menjadi juara. Engkau pasti bisa. Engkau pasti bisa. Inilah kata-kata profetik juga daripada seorang ibu yang punya iman. Dengan doa dan air mata. Kalau dia melihat anaknya seperti itu, pasti dengan air mata. Tapi tidak percuma. Ya, kata-kata profetik dan doa seorang ibu dengan iman menjadi kenyataan. Meskipun tubuhnya pendek, tapi dia boleh masuk yaitu di Argentina ini. Dan akhirnya menjadi timnya itu dalam tahun 2022 mencapai yaitu juara dunia. Nah, ibu inilah pensupport sehingga dia melukiskan di belakang yaitu gambaran daripada ibunya yang selalu mensupport dia. Bagaimana peran yang sangat penting seorang ibu terhadap anaknya. Kita lihat bagaimana saudara sekalian, apakah ibu di Galilea juga punya peran yang penting sebagai pahlawan di balik layar, ya, daripada kesuksesan suami dan anak-anak. Sudahkah engkau juga mensupport, memberikan suntikan iman, firman Tuhan, dan iman yang kuat, keteladanan iman, di mana engkau juga mewariskan yaitu warisan iman yang kekal dan dasar firman Tuhan, keteladanan iman kepada anak-anak dan suami, sehingga mereka boleh yaitu menjadi orang-orang yang kuat dan melayani Tuhan dengan setia seperti Timotius. Mari ibu-ibu, saya percaya, saya ingin yaitu ibu-ibu di Galilea dan juga yang mendengar, yaitu ibu-ibu yang punya peran untuk mendidik anak-anak, yaitu kita yang di dalam Tuhan, mendidik anak-anak takut akan Tuhan, melayani Tuhan dengan setia, dan boleh menyerahkan diri seperti Timotius, sehingga banyak jiwa dimenangkan. Gereja akan menjadi gereja yang kuat dan penuh dengan jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita mau berdoa. Saat ini Tuhan Yesus, kami serahkan saat ini ibu-ibu yang ada, Tuhan, yang akan ubah kami semua menjadi ibu-ibu yang benar-benar punya peran yang penting untuk mendidik anak-anak, memberikan yaitu dasar firman Tuhan, warisan iman, dan juga keteladanan iman ke dalam proses kehidupan sehari-hari, di mana kita boleh yaitu diuji, dan dari proses kehidupan itu
mereka boleh melihat seorang ibu yang setia, seorang ibu yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan. Mari Tuhan, saat ini kami boleh memenangkan suami dan anak-anak, dan Tuhan yang akan memberkati kita semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini mari, kalau ada suami atau dan anak-anak, keluarga yang datang bersama dengan anak dan suami, saya sangat menghargai Anda. Saya sangat bangga di mana Anda boleh melayani bersama-sama di Galilea. Dan biarlah suami boleh berkata, terima kasih pahlawanku, istriku yang tercinta. Anak-anak juga bisa berkata, terima kasih ibu, untuk peran ibu yang selalu mensupport aku sehingga aku berhasil. Dan juga kepada ibu-ibu, katakan, suami, anak-anak, aku akan tetap setia sebagai ibu yang mensupport dan membawa Anda semua hidup takut akan Tuhan, melayani Tuhan, dan juga akan setia sampai Tuhan datang, melayani Tuhan dan melayani keluarga. Amin. Tuhan memberkati saudara. Puji nama Tuhan. Amin.